Yang pertama adalah seorang bapak yang pernah bekerja sebagai karyawan dan juga menjadi seorang networker. Ya, kita lihat profilnya berikut ini. Iya, baik. Nah, Bapak Ibu semuanya bergabung di Bisnis 3i bulan Mei 2014. Mengenal bisnis ini dari seorang teman yang dulunya merupakan teman di bisnis yang lama ya. Dan menariknya ketika di 3i sempat selama 3 tahun vakum, tidak mengerjakan bisnis ini, diam-diam saja begitu. Tapi menariknya penghasilannya tetap masuk ke rekening. Nanti kita kupas seperti apa ya. Seorang mantan karyawan dan networker dari Medan yang saat ini berposisi bronze agency. Langsung saja kita panggil Bapak Kris Ginting. Baik, selamat malam Pak Kris. Ya, selamat malam Pak Pran. Biasa. Ya. Ya, apa kabar teman-teman? Ya, selamat malam Pak Pran. Terima kasih. Pak Kris, kita ngobrol-ngobrol malam ini Pak Kris. Oke, Pak Kris dulu banyak kesibukan nih, jadi networker, pernah bekerja sebagai karyawan. Boleh diceritakan kembali ringkasan pengalamannya dulu sebelum berkenalan dengan 3i, Pak? Silakan, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Pran. Ya, apa kabar pada mitra seluruh Indonesia? Selamat malam. Apa kabar, Gokron? Ya, terima kasih. Ya benar, saya adalah seorang karyawan dan saya dulunya juga pernah juga mengikuti bisnis MLM ya waktu saya kuliah di Medan. Dan setelah saya selesai kuliah, saya bekerja dengan teman saya dan beberapa teman saya mendirikan kantor pengacara bantuan hukum di Kota Medan. Tapi saya sebetulnya enak hati sih sebetulnya kenapa saya meninggalkan lawyer ya atau dunia hukum, karena di dunia itu luar biasa banyak rintangan dan banyak istilahnya sikut-sikut atau tipu menipu lah istilahnya seperti itu. Ya, jadi saya tidak nyaman pada saat itu, jadi saya meninggalkan dunia hukum dan saya bekerja lagi di tempat kampung saya, di jauh dari Medan, ada sekitar 2 jam dari Medan itu di Brastagi tepatnya. Dan saya juga membangun suatu usaha di sana. Sampai hari ini memang usaha saya masih ada ya di dunia pertanian seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Kris ya, banyak 2 pekerjaan yang panjang ya ke belakang ya, sempat hampir jadi, bisa dibilang hampir jadi pengacara atau sudah jadi pengacara kemarin? Sebetulnya belum sekolah jadi advokat, tapi mengikuti untuk ke pengadilan udah nangani kasus sih sebetulnya Pak Frans. Tapi nggak nyaman aja mungkin di situ kan. Lingkungannya kurang sesuai ya dengan karakter Pak. Ya, sesuai dengan hati nurani sebetulnya, kurang lebih seperti itu Pak Frans. Baik Pak Kris, dari pengalaman tersebut, bagaimana ceritanya, kisahnya Pak Kris bisa akhirnya kenal dengan 3i Networks ini bagaimana awalnya? Oh ya, terima kasih. Jadi awalnya saya kenal dengan 3i ini ditawarkan oleh Pak Aston Pasaribu yang sekarang APN saya juga. Dia dulunya itu teman saya waktu saya kuliah. Jadi saya sempat juga di networker ya di produk. Jadi dia ini sempat mitra saya Pak, dosen saya. Jadi saya kuliah dan dia sempat dari dosen saya dia itu pegawai kalau nggak salah pegawai di mall pada saat itu dan sempat juga narik becak lah. Jadi dia ini saya ngajari waktu itu pas waktu perkenalan bisnis di awalnya. Jadi setelah itu saya udah meninggalkan dunia marketing atau network dan saya pikir bukan dunia saya. Jadi saya ditelepon beliau
Dan saya nggak tahu dari mana dia dapat nomor handphone saya, jadi dia telepon, dan namanya teman kan 2014 kalau nggak salah, di pertengahan di bulan Mei atau Juni pada saat itu saya awalnya awalnya saya dibohongi sebetulnya Pak Pras. Dibohonginya dia bilang dia dengar dari informasi dari teman-teman saya juga, anak saya lahir pada saat itu di 2014. Jadi awalnya dia melihat anak saya gitu lah. Jadi nggak mungkin kan kita menolak, namanya dia teman dan dia mau melihat anak. Jadi dia cerita, dia datang dan mulai dari jam 8, jam 9 sampai pagi dia nggak pulang-pulang Pak. Dia ceritain bisnis dan di awalnya saya sebetulnya sudah tebak nih, ini pasti network lagi nih atau multi level lagi nih gitu. Jadi saya sebetulnya udah membatasi di situ, udah memblok. Jadi saya udahlah dengerin aja lah nggak apa-apa gitu karena teman kan. Jadi dia cerita panjang lebar dan dia sebetulnya di situ awal-awal bergabung juga Pak pada saat itu. Jadi cerita di sisi ini dan dia nggak pulang-pulang Pak dari rumah saya. Dan pada saat itu istri saya mendiang, saya juga udah duda Pak, istri saya udah meninggal. Jadi dia nggak pulang-pulang sampai jam 12 Pak lewat. Jadi saya di WA istri saya dari kamar Pak menarik dia. Jadi dia bilang itu temannya kok nggak pulang-pulang. Ya dia ngapain? Dia untuk apa nih datang ke sini kok nggak pulang-pulang gitu. Jadi saya bilang sama istri saya Pak, dia nyuruh saya kita investasi, dia nyuruh kita nabung gitu kurang lebih. Berapa gitu ya? Saya bilang 400.000 Pak. Istri saya lihat dompetnya pada saat itu ada uang sekitar 500.000 di dompetnya. Jadi dia lihat kasih sama saya 400.000, ya udah gabung aja lah biar temannya pulang gitu. Jadi saya gabung itu disuruh istri saya supaya kawan Aston itu pulang gitu Pak. Jadi saya tanda tangan, saya gabung lah Ton. Ya udah biar kamu pulang gitu. Jadi ya apa yang dia bilang ya itu yang saya ya tunggu-tunggu bos. Dari tadi bos kasih 400.000 saya udah pulang dari tadi katanya gitu Pak. Jadi saya bersyukur kalau kemarin langsung pulang, saya nggak sempat bergabung, saya mungkin nggak jadi bronze seperti sekarang ini Pak. Jadi saya bersyukur juga Aston nggak pulang-pulang sampai saya bergabung. Jadi dia ngotot dan saya sampai bergabung baru dia pulang Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Frans. Oke. Waduh, tapi hati-hati ya, jangan langsung ditiru ya teman-teman ya tindakan ini. Oke. Ya. Dia ngotot. Tapi memang tidak ada penyesalan yang datang pertama kali toh. Kalau ada namanya pendaftaran, begitu katanya Pak Aston biasanya. Ya. Iya. Kalau awal mungkin bergabung karena terpaksa dan supaya temannya cepat pulang begitu. Lantas apa yang menjadi motivasi akhirnya malah mau jalankan bisnisnya? Jadi setelah itu saya ajak teman saya yang pada saat itu mitra saya pertama itu teman saya juga di Produk, perusahaan yang dulu, dan saya ajak dia dan saya bilang ini saya nggak tahu nih, ini aktor yang ngajak saya nggak tahu, saya prospek dia Pak. Dia bilang ya udah saya pelajari dulu gitu. Dia pelajari, kebetulan dia juga orang guru dan fakultas matematika, dan dia pelajari bisnis itu dan dia telepon besoknya dia telepon saya, Chris, ini bagus bisnis ini luar biasa, saya join. Nah, dia bilang seperti itu, malah teman yang bilang saya join. Dan setelah itu dia join dan dia jalanin bisnis ini sampai duluan bronze dia Pak. Saya masih tim agency pada saat itu, dia udah bronze. Teman saya ini Pak Cinaga namanya. Awalnya juga sebetulnya saya tidak tertarik di awal bisnis ini, makanya saya diamin aja biarpun teman-teman saya itu udah berkembang Pak. Dan satu lagi, saya masukin mertua saya di Pekanbaru. Nah kebetulan Pak Aston ada keluarga juga, ada rumah di Pekanbaru, dan dia mungkin saya nggak tahu, sepengetahuan saya dia bina Pak
di bawah mertua di Pekanbaru. Jadi sampai 2 tahun lebih saya hanya menabung aja mulai dari tim agensi kalau nggak salah pada saat itu saya hanya menabung aja dan saya meninggalkan dunia car 3 network. Tapi yang luar biasanya saya kok ditransfer komisi setiap bulan masuk ke rekening saya, Pak. Jadi beberapa tahun 2017 atau awal 2018 saya ditelepon Pak Aston. Dia bilang saya ditakut-takuti lah kurang lebih seperti itu Pak Frans. Dia bilang, Pak Kris, karena dia udah tahu kan, karena saya kan di bawah dia tahu jaringan saya seperti apa. Dan dia bilang seperti itu, Pak Kris, kita ketemu bos, kita ngopi. Ya saya jabanin, saya ketemu dengan dia bilang, kalau kamu tidak mau jalani bisnis ini, ya udah saya beli aja gitu. Saya beli aja ID kamu, berapa kerugian kamu saya ganti. Dia bilang seperti itu. Ya, saya terdiam dan saya berpikir, Pak, kenapa dia berani seperti itu dengan income saya seperti ini? Dan saya pelajari, saya pelajari, dia bilang, ini saya sudah bangun jaringan kamu, udah 2 kaki, udah berkembang. Dan dia bilang, ya udah, ayolah. Kalau kamu tidak mau jalankan bisnis Carter NNO, ya udah tinggalkan, kasih sama saya, kita putus hubungan dengan Car. Kamu tutup aja, kurang lebih seperti itu. Kalau enggak, kau ditutup komisinya katanya. Jadi saya takut pada saat itu. Jadi saya bilang, ya udah gimana caranya saya mau mulai lagi toh? Oh ya dia bilang ayo kita bangun kaki ketiga. Jadi setelah itu saya bangun kaki ketiga Pak. Selama 1 tahun saya bangun kurang lebih 2018 saya naik bronze. Dan setelah itu 2018 atau 2019 kalau nggak salah kemarin Pak Kwanci datang ke Medan dan ketemu dengan bronze karena ada masalah itu dan kami diundang sama Pak Kwancan. Jadi saya ikut karena saya udah naik bronze pada saat itu Pak. Saya dengar motivasi Pak Kwancan, saya tertantang dan saya sangat termotivasi lagi dan dia bilang fokus aja dan karena bisnis ini bisnis besar. Ya udah kita fokus aja bisnis ini. Jadi saya lihat di situ teman-teman yang di Medan itu udah banyak yang berubah. Ya, jadi saya udah tertantang Pak untuk menjalankan bisnis ini lagi Pak. Oke, Pak Kris ya, kisah-kisah di awal yang tidak mau join sebenarnya, lalu 3 tahun tidak menjalan, dan akhirnya sekarang bronze agensi begitu. Kalau ada penyesalan, kalau ada penyesalan yang Pak Kris rasakan, penyesalan apa nih? Penyesalan karena tidak serius dari awal atau penyesalan karena apa kira-kira? Ya saya sebetulnya jujur Pak Frans, saya nyesal kenapa saya tinggalin bisnis ini selama bertahun-tahun. Saya sangat nyesal. Kalau misalnya tadi saya jalankan bisnis ini dan saya fokus, minimal saya posisinya mungkin sama dengan Pak Aston, kurang lebih seperti itu kan Pak. Ya, jadi penyesalan itu, tapi saya punya prinsip seperti ini Pak Frans. Bukan kapan kamu mengenal suatu bisnis, tapi kapan kamu mulai bisnis itu dengan benar. Jadi saya sekarang melakukan bisnis ini dengan benar seperti itu Pak. Apa yang arahan Pak Aston Pak Seribu, biarpun dia dulu mantan downline saya, tapi sekarang saya anggap dia adalah guru saya di TriNetwork. Apa katanya saya ikutin aja Pak. Di durasi kita yang terakhir ini Pak Kris, kira-kira apa yang menjadi motivasi terbesar Pak Kris sekarang untuk menjalankan bisnis ini? Setelah semua dilewati, awal tidak mau join karena terpaksa, lalu 3 tahun menghilang, bonus tetap masuk. Sekarang apa yang menjadi motivasi terbesar Pak Kris untuk benar-benar sungguh-sungguh menjalankan bisnis ini sampai ke Crown Agency, Pak? Ya, intinya saya punya impian dan saya melihat bisnis ini sangat luar biasa Pak Frans, karena itu yang saya cari sebetulnya, mendapatkan income tapi pekerjaannya fleksibel seperti itu. Jadi saya nggak usah ngantor, nggak ada di diri saya seperti itu. Dan
harapan saya ke depan sebetulnya eh, saya harus naik posisi dan saya tidak menjalankan bisnis car free day ini, Pak. Apalagi di masa pandemi ini sangat-sangat sulit sekali semua usaha, dan saya juga punya pertanian di Brastagi sangat sulit, Pak. Apalagi di Brastagi sangat sulit sekarang. Jadi saya sangat terbantu dan saya sangat motivasi di bisnis ini. Dan target saya ke depan di tahun ini eh, silver dan gold, Pak, seperti itu. Itu target tujuan saya dan harapan saya sebetulnya saya harus sampai ke crown. Seperti itu, Pak Frans. Oke, baik Pak Kris, terima kasih atas sharingnya. Saya yakin banyak teman-teman yang sedikit banyak membuat mereka yang baru mungkin sudah semakin terbuka ya, bahwa banyak orang mengalami penyesalan. Salah satunya menyesal tidak menjalankan bisnis ini sungguh-sungguh ya, karena ternyata banyak sekali manfaat yang didapatkan dari bisnis ini. Baik, Pak Kris, Benar, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak, dan jangan bosan-bosan Pak untuk berbagi kisah lagi di kesempatan berikutnya Pak Kris ya. Oke Pak Frans, terima kasih. Baik, Gokron. sampai ketemu lagi. Gokron Pak Kris.